Bapa, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami datang kepadamu. Pagi ini kami mengucap syukur kepadamu karena semua sekarang kami sudah siap untuk menjalankan tugas kewajiban kami untuk melaksanakan upacara khusus ibadah peneguhan pernikahan Esra dan Ayu semuanya ini. Kalau ada di antara kami yang mungkin masih grogi, yang kurang tenang, kami berdoa dalam nama mereka, alat elektronik ini, supaya semua berfungsi dengan baik. Sehingga yang berfungsi dengan baik, maka ibadah khusus ini akan dapat berlangsung dengan hikmat. Kami menyerahkan juga peneguhan pernikahan ini. Kami menyerahkan satu persatu kami ke dalam tangan kuasa Tuhan, supaya apa yang kami lakukan itu Tuhan ada di sana, dan Tuhan berkarya melalui tangan kami, kaki kami, mulut kami, seluruh hidup kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terima kasih. Mohon ampun kalau ada yang kami pikirkan yang tidak benar, yang kami rasakan yang tidak benar, apalagi bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Untuk melayani dalam doa pembukaan, jemaat dipersilakan untuk duduk. Engkau persatukan di dalam pemberkatan kudus hari ini. Terima kasih Bapa untuk keluarga, untuk handetolan, untuk setiap penata layar yang siap menyembah dan melayani hari ini. Dengan langkah yang pasti dan senyum penuh sukacita, kedua imam yang akan membawa lilin untuk menyalakan ketujuh lilin yang ada di sebelah kanan dan kiri.
bersama kekasih hatinya Grace Ayu Kusumawati. Dilanjutkan dengan masuknya pembawa cincin adik Josephine Irena Kristabel yang didampingi oleh kedua orang tuanya. Dilanjutkan dengan pembawa Alkitab dan piagam oleh Adi Jakobus Xavier Christian Chong. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu, kehadirannya di tengah-tengah acara pemberkatan pada pagi hari ini. Untuk menyambutnya dengan rasa syukur, saya mohon Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan pandangan kita ke belakang. Mari kita sambut mempelai wanita Grace Ayu Kusumawati untuk memasuki ruangan. Dengan senyum kebahagiaan, Grace Ayu Kusumawati siap untuk masuk dalam mahligai rumah tangga dengan diberkati Tuhan bersama kekasih hatinya Israel. Jemaat dimohon untuk duduk. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama menyaksikan, menyelenggarakan ibadah khusus peneguhan pemberkatan pernikahan kudus kedua saudara kita Isra Elihu dengan Grace Ayu Kusumawati. Keluarga adalah lembaga pertama yang dibentuk Allah. Karena itu Tuhan sangat menghargai lembaga keluarga ini. Selayaknya kita pun sebagai anak-anaknya juga menghargai keluarga sebagai lembaga pertama yang dibentuk oleh Allah. Adam dan Hawa diberkati Allah setelah Tuhan mempertemukan mereka dan mereka merasa sepadan satu dengan yang lain, tercatat dalam Kejadian pasal 2. Rupanya Isra dan Ayub merasa demikian
sehingga hari ini kita menyaksikan bersama-sama, mengikuti bersama-sama pemberkatan pernikahan Ayu dan Esra di Gereja Baptis Indonesia Kudus. Siapakah yang akan menyerahkan mempelai berdua kepada saya selaku pendeta pengantar Injil yang diminta Gereja Baptis Indonesia Kudus untuk memberkati dalam pernikahan kudus hari ini? Saya Amin Wahyudi selaku ayah dari mempelai pria Esra Elihu menyerahkan kepada Bapak Pendeta anak saya untuk diberkati dalam pemberkatan nikah kudus hari ini dengan Grace Ayu Kusumaning Tias. Saya Nur Cahyati selaku ibu dari mempelai wanita Grace Ayu Kusumaning Tias menyerahkan anak saya kepada pendeta untuk diberkati dalam pernikahan kudus pada hari ini dengan Esra Elihu. Baik, penyerahan dari orang tua masing-masing kedua mempelai kami terima, dan sekarang kepada orang tua, pengantin berdua, para pendamping dan seluruh hadirin, kami persilakan untuk duduk di tempat duduk yang ada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi pujian bersama. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan sebelum prosesi pemberkatan selanjutnya. Firman Tuhan saya beri judul berkeluarga berarti siap berubah. Sekali lagi, berkeluarga berarti siap berubah. Orang mengatakan, para
Ahli mengatakan, yang sudah umum kita sering mendengar, dunia ini akan selalu berubah. Hanya perubahan itu sendiri yang tidak pernah berubah, katanya. Benar apa tidak? Kita bisa merasakannya. Setiap perubahan yang terjadi akan selalu diikuti dengan perubahan yang lain sebagai konsekuensi daripada perubahan itu. Berkeluarga juga begitu. Kalau orang sudah masuk dalam kehidupan berkeluarga, harus siap berubah. Pertanyaan saya kepada manten berdua, kalian mau berkeluarga? Siap berubah? Berubah apanya? Nanti kita akan bicarakan. Seperti semua keluarga yang lain, anak-anak Tuhan dan kita semua yang hadir hari ini yang sudah berkeluarga, pasti merasakan bahwa setelah berkeluarga berubah. Bu, apa nih sih berubah? Saya mengambil firman Tuhan didasarkan kepada Matius pasal 19 ayat 5 dan 6. Di sana dikatakan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saya ulang, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Ini sudah berubah. Perubahan pertama yang terjadi adalah seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Kalau kemarin masih terdaftar dalam kartu keluarga ayah dan ibunya, setelah menikah nanti nggak boleh nempel terus di kartu keluarga orang tuanya, harus membuat kartu keluarga baru. Siap ya, Isra sama Ayu ya. Itu diantaranya ya. Tapi bukan itu yang saya maksudkan, itu hanya secara administratif belaka. Perubahan yang terjadi secara terus-menerus, yang bertubi-tubi, yang diikuti dengan perubahan-perubahan yang lain, seringkali menimbulkan sesuatu yang membahagiakan, tetapi juga tidak sedikit menimbulkan sesuatu yang membahayakan bagi diri yang bersangkutan. Akibatnya apa? Terkadang karena perubahan itu orang menjadi malu, karena perubahan itu orang merasa menjadi lebih sulit, karena perubahan itu merasa menjadi tidak nyaman. Contoh yang paling gampang, yang menyenangkan. Kalau Esra biasanya makan harus keluar dari pokoknya ke warung jajan, warung tutup dulu. Nanti kalau sudah ada istri, mestinya tidak begitu. Itu berubah. Ya, itu tugas seorang istri untuk masak untuk suaminya. Itu contoh yang paling simpel. Ya, itu menyenangkan ya Mas Isra ya. Itu menyenangkan. Ya, menyenangkan. Tapi ada juga kadang-kadang terjadi perubahan yang tidak menyenangkan. Isra mau pergi kemana? Diam-diam saja. Pulang ditanya sama istrinya, Mas kemana? Enggak ngomong. Gak enak kan? Ya. Makanya kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang kurang menyenangkan. Ini salah satu yang paling simpel, yang paling simpel. Tetapi hal yang lebih utama yang ingin saya katakan di sini, yang ingin firman Tuhan katakan di sini, bahwa perubahan itu terjadi sekurang-kurangnya saya mencatat ada 3 hal yang berubah. Yang pertama adalah perubahan orientasi, dalam tanda kutip, kekuasaan keluarga. Ya. Orientasi kekuasaan keluarga. Sebelum Esra menikah, sebelum Ayu menikah, kalian bergantung sepenuhnya kepada orang tua kalian. Pada saat itu kalau orang tua mengatakan ini, kalian nggak bisa ngapain-ngapain, lakukan, karena tanggung jawab seorang anak terhadap orang tua. Tetapi setelah kalian menikah, sudah berbeda ceritanya.
Secara administratif sudah bukan lagi anaknya, tapi secara emosional tetap anaknya. Ini berpengaruh terhadap apa? Kebiasaan kalian sehari-hari nanti. Ya. Orang tua sudah tidak boleh lagi, mohon maaf, orang tua biar yang pernah waktu bisa merasakan, kadang-kadang kalau anaknya ada apa-apa pengen ikut campur tangan saja, dan pengen ikut campur tangan saja terhadap anaknya yang sudah menikah. Rasanya itu kurang baik. Kiranya firman Tuhan ini akan membuat kita menjadi bersukacita, dan Esra dan Ayu bisa merasakan itu, dan kita semua dapat terberkati. Jangan pernah kita juga takut akan perubahan yang terjadi di setiap dalam pernikahan kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan untuk firman Tuhan yang baru saja kami dengar, yang menolong Esra dan Ayu sebagai mempelai berdua, dan juga mengingatkan kita semua yang sudah berkeluarga bahwa perubahan itu selalu ada dalam setiap kehidupan pribadi maupun keluarga. Jadikan itu menjadikan kami semua pendorong untuk menikmati kebersamaan dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan mulai melanjutkan dengan prosesi pemberkatan. Kepada mempelai berdua saya minta untuk berdiri. Nanti silakan dijawab dengan sejujur-jujurnya, baik mempelai pria, mempelai wanita, maupun para Bapak Ibu dan saudara yang hadir saat ini. Kepada mempelai pria, Saudara Esra Elihu, apakah saudara bersedia untuk menerima Grace Ayu Kusumani Tias sebagai istrimu yang sah dan satu-satunya di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia? Esra jawabnya bersedia. Apakah saudara Esra bersedia untuk mengasihi dengan sungguh-sungguh, bahkan rela berkorban dalam hidup berdampingan dengan Grace Ayu Kusumani Tias dalam keadaan kaya maupun miskin, senang maupun susah, bahkan sehat maupun sakit? Bersedia? Bersedia. Apakah saudara Esra bersedia untuk hidup setia bersama dengan Grace Ayu Kusumani Tias, dan hanya kematian yang dapat memisahkan kalian? Bersedia. Oke. Kita semua sudah mendengar ya. Kepada mempelai wanita, Grace Ayu Kusumani Tias, apakah saudari bersedia untuk menerima Esra Elihu sebagai suamimu yang sah dan satu-satunya di hadapan Allah dan di hadapan manusia? Bersedia. Apakah saudara-saudari bersedia tunduk, bukan tanduk ya, tunduk sebagai istri dan hidup berdampingan dengan Esra Elihu dalam keadaan kaya maupun miskin, senang maupun susah, sehat maupun sakit? Bersedia. Apakah saudari bersedia untuk hidup setia bersama Esra Elihu dan hanya kematian yang dapat memisahkan kalian? Bersedia. Bapak Ibu Saudara, kita mendengar mereka sudah bersedia, dan itu menjadi pegangan kami di dalam melanjutkan tugas pemberkatan ini. Dan sekarang selanjutnya pertanyaan kami tujukan kepada Bapak Ibu dan Saudara yang hadir pada saat ini, yang menyaksikan pemberkatan. Apakah Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang hadir dalam pemberkatan kudus hari ini bersedia untuk mendoakan agar mempelai berdua dalam mengarungi kehidupan rumah tangga berkenan kepada Tuhan, sehingga tercipta keluarga yang harmonis lahir maupun batin? Bapak Ibu Saudara bersedia? Isra, yuk.
kalian berkeluarga didukung oleh sekian banyak yang hadir dan mereka mendoakan kalian. Makanya jangan kecil hati. Doa orang benar besar kuasanya. Karena itu maka saya minta untuk mempelai berdua naik sejajar dengan saya di tempat yang sudah disediakan. Kalian sudah siap untuk berumah tangga karena kalian sudah bertekad dan kalian sudah bersedia untuk melakukan yang terbaik untuk pasangan kalian. Kalian sudah saling mengasihi dan saling mencintai. Apakah yang menjadi lambang simbol cinta kalian berdua? Cincin yang terbuat cincin yang terbuat dari emas. Oke. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka menyatakan bahwa cinta mereka dilambangkan dengan cincin yang terbuat dari emas. Cincin ini seperti cincin biasa yang Bapak Ibu mungkin pakai, berbentuk lingkaran. Karena lingkaran maka tidak ada ujung dan pangkalnya. Kita semua sudah tahu itu. Ya. Ini melambangkan apa? Cinta kalian tidak akan bertepi. Cinta kalian tidak akan berujung, tidak akan berpangkal. Artinya, seperti apa yang kalian sampaikan tadi, bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kalian. Cincin ini terbuat dari emas murni yang mahal harganya, walaupun sekarang sudah turun sedikit harga emas, tapi masih tetap mahal. Ini melambangkan bahwa cinta kalian adalah cinta yang mahal. Isra kalau mau ngapel harus berjalan naik sepeda motor 3 jam. Mahal. Karena itu maka kalian harus dapat menjaga cinta kalian. Mahal harganya. Cincin ini karena terbuat dari logam mulia, maka tidak bisa karatan. Ya, tidak bisa karatan, tidak bisa bercampur dengan apapun juga. Kalau murni ya. Emas murni itu tidak akan bisa bercampur dengan logam yang lain. Campur dengan besi menolak. Artinya apa? Cinta kalian tidak bisa, seharusnya sesuai dengan lambang ini, tidak bisa karatan, tidak bisa dicampur, dirusui dengan hal yang lain yang bisa menjadikan kalian menjadi luntur cinta kalian, seperti halnya cincin yang terbuat dari emas. Karena itu maka saya minta kalian sekarang berhadapan. Saya serahkan cincin ini kepada Esra untuk dikenakan pada jari manis tangan kanan Ayu. Sambil mengenakan, Esra tatap dengan tajam mata Ayu. Ucapkan janji setiamu yang tulus datang dari hati yang terdalam. Silakan. Di hadapan Tuhan. Lebih tajam suaranya ya, supaya kita semua mendengar. Di hadapan Tuhan, pendeta, jemaat dan keluarga besar, saya Esra Elibu menerima engkau Grace Ayu Kusumani menjadi istri dan satu-satunya sampai sekarang dan selama-lamanya. Pada waktu saat usaha maupun senang,
waktu berkelimpahan kekurangan, sehat maupun sakit, untuk saling mengingatkan, saling menyayangi. Inilah Ayo, terima cincin ini dan kenakan pada jari manis tangan kanan Esra. Tatap baik-baik matanya, ucapkan janji setia dengan tulus dan jujur dari hatimu yang terdalam. Ya Tuhan, pendeta jemaat dan keluarga besar, saya Kusumanikias menerima engkau Esra Ibu menjadi suami yang sah dan satu-satunya untuk saling mengasihi dan menghargai sampai mau memisahkan. Inilah janji. Silakan Isra dan Ayu menghadap kami. Silakan. Bapak Ibu, mari kita akan bersama-sama berdoa, mendoakan kedua mempelai supaya Tuhan memberkati saudara Esra Elihu dan saudari Grace Ayu Kusumanikias. Tuhan sudah mempertemukan kalian berdua. Tuhan juga sudah mengikatkan cinta pada kalian berdua. Dan sesuai dengan tekad kalian, janji kalian untuk meneruskan cinta kalian dalam kehidupan rumah tangga, itu adalah tekad yang terbaik. Oleh karena itu, maka pada hari ini saya selaku pendeta pengantar Injil yang dipercaya Gereja Baptis Indonesia Kudus diminta untuk memberkati kalian pada hari ini. Karena itu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hari ini kalian berdua sah resmi menjadi suami istri. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu saat ini bersama dengan kedua anakmu yang sekarang juga bersimpuh di hadapanmu. Mereka hari ini diberkati, hari ini Engkau berkati, dan bertekad untuk membangun mahlihe rumah tangga. Kami mohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan akan menyertai kedua anakmu ini supaya dapat menjadi keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Jadikan kedua anakmu ini menjadi pasangan suami istri yang berkenan kepadamu, yang harmonis, dan dapat menjadi surat Tuhan yang hidup, dapat menjadi cahaya sinar yang penuh dengan kemuliaan, dan orang lain melihat inilah keluarga baru yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih.
kiranya Engkau mewujud nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah mereka diberkati Tuhan, maka mereka akan menyalakan lilin dua menjadi satu sebagai lambang bahwa mereka sudah tidak dua lagi tapi menjadi satu. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Langkah selanjutnya, kedua mempelai setelah dipersatukan di dalam Tuhan dalam pernikahan hari ini, maka mereka akan memberikan persembahan sulung sebagai keluarga. Kalau menikah kedua, mereka memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dipersilakan kedua mempelai memberikan persembahan, dan setelah itu nanti diikuti dengan keluarga berbahagia sebagai ucapan syukur. Oleh karena ada satu keluarganya telah memberikan persembahan, maka silakan keluarga nanti memberikan persembahan syukur. Ayo Isra agak ke tengah. Ya, stop. Geser ke kanan sedikit supaya simetri. Kanan. Jadi perubahan gerakan kiri setelah menikah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di hadapan kita berdiri mempelai berdua yang telah selesai dengan prosesi pemberkatan pernikahan kudusnya, sehingga tampak wajah mereka sekarang berbinar-binar, berseri-seri. Aku sudah punya istri, aku sudah punya suami. Nah, sekarang saatnya mempelai pria untuk membuka selubung muka cadar mempelai wanita yang menutup wajahnya selama ini. Sambil Esra berkata, saya ingin melihat wajah istri saya yang asli. Silakan berada di depan. Silakan dibuka. Benar nggak itu istrimu? Silakan buka. Sebagai bukti
bukti bahwa mereka sudah menjadi suami istri, mereka saling mengasihi, saling mencintai. Maka ini kesempatan pertama Isra untuk mewujudkan, memberi tanda, menyatakan cintamu kepada istrimu dengan mencium kening istrimu si suweramu. Silakan. Silakan bersama lagi. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah keluarga baru yang kita saksikan bersama-sama kelahirannya sebagai keluarga baru. Mereka sementara ini disebut dengan Esra Elihu dan Grace Ayu Kusmaningtyas. Tapi nanti setelah mereka berkeluarga, lama-lama mereka akan dikenal dengan satu nama. Bukan lagi Esra Elihu sendiri, bukan lagi Grace Ayu Kusmaningtyas sendiri, tapi mereka akan dikenal dengan nama Bapak dan Ibu Esra Elihu. Selanjutnya, penghormatan pada orang tua, sungkeman, saya serahkan kepada tugas. Kita sudah menyaksikan pertama mengharapkan pemberkatan pernikahan kudus pada pagi hari ini. Dengan mendengar firman Tuhan, janji yang diucapkan kedua mempelai untuk senantiasa dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, kaya maupun miskin, dan hanya kematian yang memisahkan mereka. Sungguh diberkatilah mereka berdua. Selanjutnya kita akan melihat penghormatan dan ucapan terima kasih mempelai berdua kepada kedua orang tuanya. Itu sungkem memohon doa restu kepada kedua orang tua agar dapat mengarungi kehidupan rumah tangga dengan baik, harmonis, dan berkenan kepada Tuhan. Senang
Prasetyo yang akan diberikan kepada Bapak Ibu Esra M. Pernikahan oleh Bapak Agus Setiawan. Terima kasih untuk Bapak Randi Prasetyo dan juga bersyukur oleh kasih dan kebenaran Tuhan. Kami melihat, menyaksikan, dan menjadi saksi dua hati yang menjadi satu. Persatukan, ikat dalam kasih dan kesetiaan ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin keluarga yang baru ini Tuhan, untuk mengarungi bahtera kehidupannya, melewati segala tantangan masalah, menikmati berkat kasih setiap Tuhan dalam kehidupan mereka. Yang memberkati keluarga ini boleh melayani, memberkati keluarga ini boleh menurunkan keturunan-keturunan ilahi, yang menyertai perjalanan kami meninggalkan tempat ini, menuju ke rumah ataupun ke tempat kami melanjutkan acara ini. Biar Engkau Tuhan yang menyertai memimpinnya, supaya semuanya boleh bermuara untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Di dalam berkat nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan.